Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pasar Modal Syariah ingin memberikan penjelasan terkait materi kami yang berjudul Pasar Modal Syariah. Perkenalkan, saya Muhammad Rafli dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Satrul pada Asma dari kelompok 10. Saya Dimas Alianingrum dari kelompok 10. Pasar modal syariah adalah kegiatan di pasar modal yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba, maisir, dan gharar. Tujuan dari pasar modal syariah yaitu untuk mendukung ekonomi halal, pemberdayaan umat, dan peningkatan investasi produktif. Manfaat dari pasar modal syariah yaitu sebagai sumber pendanaan bagi pengusaha dan sarana investasi bagi investor. Perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tergolong pesat. Pada Maret 2024, jumlah investor meningkat sebesar 19% dari Maret 2023. Untuk memastikan bahwa pasar modal syariah sesuai dengan prinsip syariah, terdapat ahli pasar modal syariah yang bertugas untuk memberikan nasihat dan mengawasi penerapan pelaksanaan pasar syariah. Ada perbedaan antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional. Yang pertama itu berdasarkan dari prinsip dasarnya. Prinsip pasar modal syariah yaitu beroperasi dengan prinsip syariah yang melarang riba, maisir, dan gharar. Sedangkan pasar modal konvensional tidak memperhatikan aspek moral atau agama. Yang kedua ada produk investasi. Pasar modal syariah menawarkan produk-produk sesuai dengan prinsip syariah seperti obligasi syariah, saham syariah, dan reksadana syariah. Lalu produknya harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan pasar modal konvensional menawarkan produk yang beragam, termasuk obligasi, saham, dan reksadana. Yang ketiga dari cara berinvestasinya. Di dalam pasar modal syariah, investor tidak dapat diperbolehkan mengambil risiko yang tidak dapat diprediksi, seperti perdagangan berspekulasi dan penggunaan leverage yang berlebihan. Dan sedangkan di pasar modal konvensional, investor dapat diperbolehkan mengambil risiko yang lebih tinggi dan berinvestasi ke dalam produk-produk konvensional. Yang keempat ada pengawasan. Pasar modal syariah diawasi ketat oleh Badan Pengawas dan Dewan Syariah Nasional yang bertugas untuk memastikan seluruh transaksi dan investasinya sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan di pasar modal syariah diawasi oleh Badan Pengawas dan Regulasi Pemerintah yang bertugas untuk melindungi investor dan menjaga stabilitas pasar. Reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari berbagai investor yang kemudian akan dikelola oleh manajer investasi yang akan ditujukan untuk investasi seperti saham, pasar uang, dan lain-lainnya. Secara mudahnya, reksadana itu diperuntukkan untuk orang yang ingin berinvestasi namun tidak punya cukup waktu, dan untuk orang yang tidak mampu mengelola investasinya sendiri atau tidak kemampuan diri. Untuk jenis-jenis reksadana, yang pertama adalah reksadana pasar uang. Reksadana pasar uang berinvestasi kepada deposito dan surat berharga yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Yang kedua ada reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap investasi pada surat utang ataupun obligasi. Reksadana ini sangat cocok untuk tujuan menengah. Yang ketiga ada reksadana saham. Reksadana saham adalah reksadana yang berinvestasi sebagian besar kepada saham. Ini sangat cocok untuk tujuan investasi panjang. Yang keempat adalah reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana gabungan antara saham, obligasi, dan pasar uang. Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi di dalam instrumen keuangan konvensional, tetapi sukuk berdasarkan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Secara sederhananya, sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan untuk menghimpun dana dari investor, tapi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Untuk karakteristik sukuk dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah berbasis aset. Untuk kepemilikan aset di sukuk harus bersifat nyata. Investor memiliki kepemilikan dari usaha ataupun proyek yang dibiayainya. Yang kedua adalah imbal hasil sesuai dengan prinsip syariah. Imbal hasil yang diberikan adalah sesuai dengan prinsip agama Islam dan berdasarkan dibagi oleh keuntungan dari usaha ataupun proyek yang dibiayainya, tidak berdasarkan dengan bunga. Dan untuk jenis sukuk dibagi menjadi
4. Yang pertama adalah suku Kijaro. Suku Kijaro adalah suku yang bersifat pada sewa menyewa. Yang kedua adalah suku Mudoroba, suku yang berdasarkan pada kerjasama antara pemilik modal dan pengelola usaha. Yang ketiga adalah suku Murobaha, suku yang berdasarkan kepada akad jual beli. Yang keempat adalah suku Istisna, suku yang berdasarkan pada proyek manufaktur ataupun proyek infrastruktur. Jika ataupun otoritas jasa keuangan berperan sebagai lembaga pengawasan ataupun pengatur dalam sektor keuangan. OJK juga berperan menjaga stabilitas dan keamanan di sektor keuangan. BI ataupun Bursa Efek Indonesia memiliki peran penting dalam pasar modal Indonesia. Yang pertama itu ada mengawasi perdagangan, jadi mengawasi jalannya transaksi bursa efek, termasuk memantau harga efek dan juga mencegah terjadinya praktik manipulasi harga. Yang kedua yaitu membuat peraturan dengan kegiatan yang berkaitan dengan bursa. Ketiga yaitu menyediakan informasi bursa efek, menyediakan informasi perdagangan harian seperti harga saham dan juga harga penutupan. Itu menyediakan informasi. BI menyediakan informasi perdagangan harian seperti penurunan harga saham dan juga harga penutupan. Kontribusi nasional di Indonesia dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kontribusi sektor ekonomi dan juga kontribusi terhadap perekonomian global. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yaitu menurut Kementerian Agama pada tahun 2024, ekonomi Indonesia diproyeksi 5 sampai dengan 5,2%. Yang kedua yaitu kontribusi sektor ekonomi. Salah satunya yaitu usaha mikro, kecil dan menengah ataupun bisa disebut UMKM sudah berkontribusi pada PDB nasional. Yaitu kontribusi ekonomi global. Salah satunya yaitu Indonesia mampu memberikan kontribusi sebesar 2,5% terhadap pertumbuhan di dunia. Sekian dari penjelasan materi kelompok kami. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.